Pemirsa di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Anda sudah makan malam? Saya baru aja, makanya aduh penuh perut saya ini ya. Tapi mudah-mudahan tidak hanya perut saja yang kita isi. Mari kita isi juga hati dan pikiran kita dengan hal-hal baik. Salah satunya lewat kisah pewayangan disampaikan oleh Ki Dalang Rohmat Hadi Wijoyo. Apa kabar Ki Dalang? Kabar baik Mas Farhan. Wah ini pakai jas bling-bling loh. Michael Jackson ini. Wes. Warna biru ini menghormati. Nah, ada yang warna biru, coba kita sini. Wes. Ada yang berbatik naga hatinya, biru warnanya katanya. Mas Ulil, apa kabar Mas Ulil? Baik, baik. Partai Demokrat masih rame? Rame. Nah, kebetulan. Dan gayeng. Dan gayeng. Oke, karena yang mau kita bahas ini masalah Partai Demokrat ya. Makanya beliau pakai jas biru. Bersama kita juga telah hadir Mas Ono Sarwono sebagai jurnalis senior dari Media Indonesia. Selamat datang Mas. Selamat malam Mas Farhan. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oh ini sentuhannya gayanya lain. Bergaya Tino Sidin. Ustadz Mas. Ustadz ya? Ustadz. Nah kemudian juga telah hadir bersama kita Mbak Jalaswari Pramodawardhani. Mbak Dani apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Ki Dalang, ini kita berempat ini mau bincang-bincang, tapi supaya seru bahan perbincangannya nih, ada kisah pewayangan apa nih? Jadi apa itu cerita malam ini akan kita bawakan adalah Gojali Suto Putri Indonesia. What's Gojali Suto Putri Indonesia? Gojali Suto itu perangnya seorang bapak terhadap anaknya. Itu Gojali Suto. Nah kenapa Putri Indonesia? Terinspirasi oleh kisruh Demokrat saat ini yang mana barusan pecat ini salah satunya adalah bekas apa itu Putri Indonesia yang dipecat kan begitu. Rupanya dari wakil sekjen ya? Yes, jadi rupanya cerita ini di wayang juga ada Mas gitu loh. Gitu loh. Cerita wayang ini nanti coba kita ambil intisarinya, tapi yang pasti sekarang saya akan mengajak Anda langsung pemirsa untuk mengikuti kisah pewayangan Gojali Suto Putri Indonesia bersama dengan Ki Dalang Rohmat Hadi Wijoyo. Pagelaran ing dalu puniki wayang purwa kabudayan Jawa nedya babar surasane Mamati tutur
trewaca samendang datan karempet widodo nirsang saya Wilmono. Kula wonten pangendika ngadhawuh sinuwun. Wis entuk katrangan saka Kanjeng Ibu Pertiwi. Yen to panjenengan ingsun kudu nindakake 3 perkara kang dadi piandelku. Dene kang sepisan adeking Boma Narakasura kudu legawa. Lelakon apa wae kang bakal tumutu dumateng panjenengan ingsun kudu legawa. Dene kang angka 2 adeking Boma Narakasura kudu rapritaya ambeking wadul. Ya marga ambeke wadul ki mau kang bagé daan kisruing Praja Ndrawati kelawan Praja Traju Trisna kene. Dene kang pungkasan apa wae kang bakal tumeku dumateng panjenengan ingsun kelawan Kadang Kusumba. Kabeh kudu ditampa nganti legawaning ati. Mekaten sinuwun ya. Mula kang saka kuwi, he, Wilmuna, kula wonten pangendika ngadhawuh. Ayo aja wedi kangelan. Ayo, derekno panjenengan ingsun lumaku menyang Praja Ndrawati.
Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu Rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat, dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari Air Mancur. Yayi Yatnawati, bungaipun kakang ora beda klawan nalika masih Jaka Tumarana Laksamana. Pun kakang ora sida menyang Traju Tresna, Yayi. Syukur mangayu bagya paduka Kakang Mas. Dene Kakang Mas mboten estu sowan dhateng Traju Tresna. Iya, Yayi. Sak temene aku ora seneng. Aja jeneng pun Kakang wani nyenuntali apa dadi dawuhe Rama Diwaji. Nanging sapa toya kang wani kelawan sabda pangandikane Kanjeng Rama. Inggih mekaten Kakang Mas. Nalika Kakang Mas kabekta deting patih Pancatnyana nalika semanten, kula upamaaken nyawa kula namung tinggal separo Kakang Mas. Ora apa tuman to? Yen atine Sadi nalika semono tinggal separo, mung separo, atinipun Kakang dadi seprapat. Gek sapa to ya wong iso ninggalake wong ayu kang kaya kowe? Nganti pucuk rambut tekan dlamakan sikil, jempole bunder nak ngurek-ngurek lemah siti. Biuh kurang condro luwe warna. Kuwi sing tak tresnani ya mung Sadi, Yayi. Inggih Kakang Mas. Punapa Kakang Mas sampun estu remen dumateng kula Kakang Mas? Oh jagat ora timbang, Yayi. Mboten nyumurupi sangkan parangi dumadi Raden Sumba kan Haknawati. Wonten antariksa Buma Narakasura jeleh-jeleh nggone ngendika. Kowe mula kae menungsane parat. Ayo niup dhisik.
Prabu. Pangabekti kula Koko Prabu. Sinuwun. Pangabekti kula katur sinuwun. Sombo. Kula Kakang Mas. Apa ya wis bener lahir batin nggonmu? Kepengin krabi Mbak Yumu Hakinawati. He, Sombo. Inggih. Mapan sampun kateman mekaten Koko Prabu. Syukur. Kabeh mau sing luput pun Kakang Yai. Upama ngerti mbiyen kowe duwe krentek lawan Mbak Yumu Hakinawati, pun Kakang bakal sing ngalah. Nanging pun Kakang wis lahir terus sing batin. Mung kuciwane Siadi wani nyidra mentala mengkono. Wani nyidra garwane pun Kakang Si Hakinawati. Nadyan pun Kakang sejatine yo ngerti. Adek ing omah-omah kuwi ora bisa keplok salah sajiwijine. Mula ora bisa meksa kelawan rasane liyan. He, Hakinawati, kowe kepiye? Inggih sinuwun. Lahir batos sinuwun kula sampun tresna dhumateng Kakang Mas Sombo. Ya wis. Yen mengkono pun Kakang ora iso ngandhengi. Sombo, kowe seneng? Inggih Kakang Mas. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangungkum kanduang rimang lirlena tanpa kanin. Hakinawati. Kula sinuwun. Iki ana rembug wigati kelawan adikku si Sombo. Kowe semingkira Si Adi. Kang polo tumingal acampo samya ngedali lir dadet wiliting godo. Sombo, Kula Kakang Mas. mangertiya Siadi, sakjatine pun Kakang wis lahir batin Siadi bakal krebut kelawan Hakinawati. Mung kuciwane nalika semana Paman Harjuna kang gawe dak-dakan nalika semana aku njaluk tekamu ning Praja Trajutrisna. Gene pamanmu nantang perang kelan panjenengan ingsun. Malah nalika semana kupinge Pancatnyana kelakon diperung, ditempelin surat penantang. Kepiye mungguh rasane atimu, he Sombo? Koko Prabu, kula nyun pangayoman Koko Prabu. Yo, pun Kakang iso njaluk paringi pangapura nanging aja gegabah kelawan Hakinawati. Inggih Kakang Mas. Sinuwun. Weh, wilmuna kowe wong jaba, arep apa kowe parot? Iki urusane keluarga wis rampung. Mula ayo enggal bali menyang
traju tresna wae. Sinuwun nanging nalika semanten paduka menika brungkat kimpul ngirit wadyabala sak laras papan. Samenika para wadyabala sampun baris tetugur wonten praja tepis wiring praja Ndrawati. Ora apa-apa. Mengko aku kang dawuh ora sida perang. Inggih nanging piye karepmu? Rai Paduka Sumba menika mboten saged nanggapi penggalih Paduka. Lire Paduka sampun lila legawa lair batin masrahaken ingkang garwa Agnyawati. Nanging sejatosipun ingkang rayi menika mustikanipun tambah ageng. Tandane anggenipun klecam-klecem dumateng Paduka. Upama kumecap piye Wilmuna? Ora. Ora sembodo Kakang Buma. Atase bojone direbut kok kepenak wae yen ngono. Adeking Buma Narukasura kuwi kaya wong wadon. Ngono. Inggih sinuwun. Penake piye? Menawi kula kedah dipun pidanani ingkang murwan. Ngono. Oh, iblis kowe Samba. Warat kowe Samba, Woi. Adikku katangipun Kakang Samba. Kepacut pun Kakang nipake tangan kelawan Siade aku njaluk pangapura Yai. Duh Kakang Mas. Nadyan kula nandhang sakit. Raos manah kula lega lila mapan kedah mekaten lelampahan kula Kakang Mas. Nanging dugi semanten kemawon sampun dipun bacutaken ora Yai. Aduh Yai. Iki mengko yen kedenangan kelawan Rama Prabu ora bakal pun Kakang sekena nampa duka. Wis Yai. Wis tekan semono wae Yai, pun Kakang njaluk ngapura ya Yai. Sinuwun. Wilmuna apa parat? Badanipun Yai Paduka Sumba menika tasih ngiwiwi. Yen kemocap, ayo nak pancen kowe lanang Buma, ayo entenana tandinge si. Wah, parat tak ijak, cuing-cuing kowe. Wong Ndrawati, yen kurang trimakake kelawan pakerti kon sembuh ayo. Gelar perang saiki gak gelar
Pati. Sumba kelawan hak Nyarawati wis tatu watang krancang kaya mengkene. Ya iki mundhuh poing pakarti panjenengan ingsun Slegawa. Ya wis pancen titi patimu wis pancine kowe kudu kaya mengkono. Ya muga-muga entuk pangayomane Gusti ngakak karo jagat. Kowe dinampa sedamu ning ngayunaning Gusti ngakak karo jagat nanging kuciwane. Prilakune anakku Boma Narakasura nelak angger-anggering kamanungsan. Malah kae mau sesumbar bakal nantang perang lan panjenengan ingsun. Boma, Gojali Suta. Bantayuda wonten tengahing antariksa Wilmuka nggih Wilmuna tumpakane Boma Narakasura dupi priksa kumilating nggih cloroting senjata cakra kabur paningalih ya nyiruk mandhap natap senjata cakra bedah saknalika putah dirae. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu Rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat, dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Dan saya langsung menuju ke Kidalang Rohmat Hadiwijoyo yang ide-ide pemikirannya atau kicauannya bisa kita ikuti di akun Twitter @rhadiwijoyo. Nah, Kidalang, apa intisari dari kisah pewayangan Gojali Suta Putri Indonesia yang tadi dibawakan ini? Jadi cerita ini udah saya tulis di Bisnis Indonesia edisi 4 Maret Mas ya. Gojali Suta itu adalah
perangnya Prabu Kresna dengan anaknya sendiri, Waduh. yaitu si Bomo Narekosuro. Karena anaknya itu sedang konflik dengan si adiknya juga. Jadi Kresna itu punya anak dua yang sedang konflik. Itulah istri dari istri yang pertama, istri yang kedua. Yang jadi rebutan adalah si Dewi Haknyonowati. Nah, di situ. Nah, tapi yang kita ambil bukan kisah menyedihkannya siapa itu perebutan istri kakak sama adiknya tadi. Iya, iya. Tapi penyelesaian Kresna melihat potensi konflik yang ada antara si Sombo dan anak yang paling tua si Bomo Narekosuro tadi, yang disebabkan adalah isu lokal yaitu masalah istri. Iya. Karena melihat potensi konflik, akhirnya kan tadi di dua-duanya mati semua atau itu. Iya. Si Bomo dibunuh oleh Kresna dengan senjata cokronya tadi. Si Bomo membunuh adiknya si Sombo karena udah merebut istrinya tadi kan Haknyonowati kan gitu. Nah, penyelesaian itu sebenarnya tidak akan berlarut-larut kalau si Kresna itu bijaksana memanggil yang bertikai kan gitu. Iya. Tapi begitu sudah sampai Harjuno tadi ikut bermain, semua orang luar ikut bermain, akhirnya yang jadi kan konflik tidak damage kontrolnya itu udah nggak bisa terkontrol gitu loh. Iya, iya, tidak terkontain gitu ya. Terkonten. Nah, inilah yang terjadi di Partai Demokrat saat ini kan dalam menyelesaikan itu. Untungnya Kresnonya Demokrat itu langsung pinter, mana yang potensi konflik langsung putus kan begitu. Damage control di Partai Demokrat seperti apa nih dengan terutama sejak kejadian Wisma Atlet, Hambalang, melibatkan banyak petinggi. Mas Ulil. Mungkin istilah damage control agak kurang pas ya. Oh ya. Jadi Yang pasnya apa? Yang pasnya apa? Jadi gini di dalam Partai Demokrat itu kan ada aturan main. Saya kira Iya. semua partai kan punya aturan main ya, punya kode etik. Dan setelah ada kode etik, kalau ada pelanggaran kode etik maka ada aturan main bagaimana orang yang melanggar kode etik itu diperlakukan. Ya. Nah, salah satu aturan main yang diikuti oleh Partai Demokrat adalah barang siapa melanggar aturan main ini, kode etik ini atau etika dalam berpartai ini, kalau dilanggar maka orang itu ya punya kena sanksi kan. Nah, sanksinya macam-macam. Nah, ada sanksi yang paling berat, dia akan dicopot dari jabatannya. Oke. Nah, kalau menyangkut etika yang sangat berat, pelanggaran etika yang sangat berat yaitu korupsi misalnya, ya itu langsung langsung dicopot dari jabatan dia di partai, dan itu sudah berlaku untuk Mas Nazar, kemudian Mbak Enji sekarang ini, dan saya kira akan berlaku juga kepada pengurus-pengurus lain yang terlibat di dalam kasus serupa gitu. Jadi saya kira ini prosedur formal ya, prosedur formal yang sudah dipakai dalam partai, dan sejauh ini menurut saya oke. Artinya semua kader partai mengikuti kode etik ini, mereka paham bahwa ini adalah kode etik yang berguna untuk membuat partai bisa terpulihkan kembali citranya gitu. Nah, kalau saya beralih ke Mbak Dani. Mbak Dani, kalau melihat hal seperti ini ya, apakah kalau tadi kan Mas Uli bilang ini bukan damage control, ini memang normatifnya ya seperti itu gitu. Namun tentu kita juga sadar ya, kalau berorganisasi ketika orang-orang tertinggi dan terdepannya, kita kan bicara bendahara, wakil sekjen, itu kan bukan jabatan sembarangan gitu ya. Kalau dari sudut pandang saya secara pribadi, correct me if I'm wrong, kalau orang yang sudah ada dalam posisi strategis kemudian melakukan pelanggaran, memang tetap harus mengikuti aturan main dan lain-lain. Tapi kan itu artinya ada damage yang terjadi. Nah, bagaimana sebetulnya peranan leadership dalam hal ini? Iya, kekuasaan itu kalau kita ngelihat itu kan punya karakter hierarkis. Iya.
terus kemudian dia cenderung hitam putih, terus kemudian itu tadi dikotomis. Jadi kalau melihat dengan karakter-karakter semacam ini, harusnya etika atau aturan-aturan main, nilai-nilai, prinsip-prinsip itu kan juga mencerminkan realitas di lapangan juga. Iya, Artinya betul. apa yang menjadi prinsip atau nilai-nilai etika yang dianut partai sekalipun itu Iya. kan juga merefleksikan harapan di tingkat realita. Ah. Nah, ketika itu ada kesenjangan, itu kan publik kemudian mempertanyakan kenapa misalnya kita tahu bahwa media membombardir dengan banyak data, dengan banyak kesalahan-kesalahan misalkan yang ditujukan kepada katakanlah Anas Urbaningrum misalnya seperti itu. Nah, tetapi kemudian yang dilihat bukan dalam proses yang berkembang ini, yang dilihat kok petinggi-petinggi partai tidak memberikan semacam punishment atau semacam sanksi atau semacam katakanlah teguran keras. Ini kan publik ingin melihat bahwa apakah partai Demokrat katakanlah semacam ini memiliki semacam keinginan kuat sebetulnya untuk membuat partainya juga menegakkan nilai-nilai yang sebetulnya seperti Mas Ulil katakan tadi, bahwa mereka memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ingin ditegakkan juga. Mas Ulil ini menarik loh Mas Ulil. Ketika terjadi kasus kepada Pak Nazarudin dan pada Ibu Angelina Sonda, seperti Mbak Dani bilang tadi, masyarakat punya ekspektasi. Are you sensing bahwa sebetulnya masyarakat menilai bahwa ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita nih. We want more, we want harder punishment gitu. Ya tentu kita paham ya bahwa masyarakat punya harapan yang besar. Apalagi dulu Partai Demokrat di dalam kampanyenya salah satu platform yang dikemukakan ke publik kan anti korupsi. Tiba-tiba tidak gitu kan. Tiba-tiba sekarang terjadi hal seperti ini. Pasti terjadi Tidak janji gitu ya. terjadi kekecewaan yang besar pada Pasti. publik. Pasti itu. Nah, cuma begini ya Pak, seni berpartai ini kan unik ya. Ini coba kita seni mesti berpartai kenal lebih ini. dalam ya. Karena akhirnya normatif lagi Enggak gitu. begini, seni berpartai ini kan mengelola harapan publik dari luar, Betul. sekaligus juga menjaga keutuhan di dalam. Ya. Dan itu memang menjaga dosisnya itu. Waduh. Itu dibutuhkan kebijaksanaan yang tidak mudah memang Betul. dari leadernya. Nah, kami tahu bahwa dari luar, kenapa sih ini nggak diambil tindakan yang Iya. drastis gitu? Iya. Ya Masih ikut rapat, masih waduh. bisa saja itu diambil, tetapi dari dalam kan tentu juga ada dinamika yang lain. Nah, terkait dengan ketua umum kami, sikap kami tentu sikap yang sifatnya sangat standar, Iya. bahwa kami mengikuti proses hukum, ya. Dan itu yang paling enak, karena kalau kita sudah di luar itu, kita mengikuti gelombang politik di luar, itu juga akan mengganggu kami di dalam gitu loh. Mas Ulil, Nah, udah mulai ada nggak? riak-riak ya. Kalau cerita ini kan cerita Gojali Suto ini ada orang luar masuk. Free rider udah mulai masuk loh. Ya, kami tidak bisa mengatakan siapa mereka. Tentu Tapi ada. di dalam politik selalu ada free rider, ada penumpang gratis, ya. Ya. Ada penumpang Bukan gratisan. penumpang gelap, Pak. Enggak. Tapi gratis. Ada penumpang gratisan, sudah pasti ada. Ya, tapi itu kan kita tidak bisa menunjuk siapa sih penumpang gratis itu. Tapi masih bisa dihandle nggak mereka? Ya, saya kira sejauh ini kita bisa mengontrol ya, Ya. mengontrol supaya free riding ini naik gratisan ini tidak terlalu mengganggu dinamika internal dalam partai kami juga itu. Mas Ono, media itu kan paling rajin menyoroti dan punya record tentang janji, realisasi, dan ekspektasi. Janji dan realisasi itu dari para pelaku yang menjual pada saat 2009 kemarin kampanye, dan sekarang realisasi yang deliver. Masyarakat punya ekspektasi. Mas Ono melihatnya gimana? Dari sisi budaya, kami sebetulnya kita sudah punya budaya yang tembungnya itu adalah ati, lati, pakarti, itu nyawiji. Artinya artinya? begini, hati, ucapan, dan tindakan itu harus satu.
Oke. Itu masyarakat akan mengingat itu loh. Jadi kepemimpinan itu atau apapun yang bisa dinilai sebetulnya seperti itu. Jadi antara ucapan, hati, dan tindakan itu satu. Itu parameter objektivitasnya. Ya, jadi tidak ngalor ngidul gitu loh. Saya ingin mengatakan di sini ya kalau Demokrat urusannya Mas Ulil lah ya. Ya. Cuma dalam budaya ini kan sebetulnya sudah memberikan sebuah tuntunan atau refleksi gitu ya, seperti Pak Dalang tadi ceritakan di pewayangan. Ya. Bagaimana sikap seorang ayah Prabu Kresna tega membunuh anaknya sendiri. Coba Anda bayangkan. Ini hanya simbol. Ya, simbol yang artinya apa? Orang yang begitu tega terhadap sesuatu yang bisa merusak peradaban katakanlah, kalau partai ya partai gitu. Jadi disinilah contoh seorang kepemimpinan Prabu Kresna. Bahkan yang dibunuh itu kan bukan anak yang sembarangan. Sutejo itu atau Prabu Buma Narkosuro itu kan anaknya dari Dewi Pertiwi. Itu dewinya bumi, Kaki Dalang ya. Tapi dia tega untuk membunuh. Jadi filosofi yang bisa diambil di sini, sikap ketegasan apapun siapapun dia, kalau itu bakal merusak kondisi, itu bisa diberikan sanksi gitu loh. Jadi saya tidak ya terserah Partai Demokrat, tapi sebagai seorang masyarakat ya, kita akan mengingat-ingat toh, gitu. Latih hati Pak Kartini piye gitu loh. Jadi nyawiji atau tidak gitu loh. Mbak Dhani, kalau begitu ya, ini pertanyaan terakhir sebelum kita jeda nih. Kita perlu sedikit mungkin Mbak Dhani bisa memaparkan pada kita bagaimana mengelola ekspektasi masyarakat yang, correct me if I'm wrong, sebetulnya nilai subjektivitasnya tinggi tapi legitimate, ya kan? Sedangkan pencapaian dari partai yang ada di parlemen maupun di eksekutif ukurannya objektif semua kan? Itu bagaimana itu? Ya, ini juga sebetulnya kesulitan, katakanlah saya memosisikan mencoba memosisikan sebagai anggota partai gitu ya. Saya pikir prinsip atau nilai-nilai itu kan sifatnya universal. Ya. Soal keadilan, soal non-diskriminasi, soal hukuman segala macam Tapi kesalahan. rasa keadilan tuh subjektif loh. Oke, tetapi kan itu dimiliki oleh semua orang. Ukuran keadilan itu kan keadilan yang universal, bahwa orang yang korupsi, orang yang bersalah jelas-jelas sudah ada bukti, itu kan harusnya mendapatkan sanksi. Ya. Ada mekanisme, ada proses hukum yang berlangsung. Tapi ini kan kemudian ketika ditunggu-tunggu tidak juga terjadi. Misalnya seperti itu. Nah, saya sering memosisikan gini, apakah nilai-nilai partai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat itu begitu berbeda hanya dengan misalnya saya sering kerap mendengar bahwa bukan hanya Partai Demokrat tapi seluruh partai itu selalu berargumennya adalah ini partai politik, itu kan pandangan Anda sebagai akademisi, itu kan pandangan Anda sebagai praktisi. Saya kemudian berpikir apakah nilai-nilai ini kemudian akan begitu berbeda ketika dia masuk kepada sebuah institusi yang namanya partai politik. Apakah ada kemudian kompromi-kompromi, misalkan keadilan itu bisa kita negosiasikan dengan kita kompromikan asal, jadi ada kemudian mengalami pelunakan atau pelemahan-pelemahan yang kemudian itu tadi kemudian diberikan label bahwa inilah partai politik, ada semacam pembenaran. Kalau bahasa awamnya belum dapat apa-apa ngomongnya kenceng, begitu dapat posisi kursi empuk, sama aja loh gitu. Kira-kira gitu kan ya sebetulnya. Coba kita lihat, bener nggak sih seperti itu? Kenapa kita perlu mengupas itu walaupun hanya sedikit untuk menghilangkan yang namanya prasangka ya toh? Kita nggak mau berprasangka. Kenapa? Karena kita punya harapan besar kepada para partai politik kita. Jangan kemana-mana, masih di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat.
Madu Rasa dari Air Mancur. Pemirsa di seluruh Indonesia, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Dalang, gimana ya Dalang ya? Suka ada tuduhan gitu tuh. Dulu aja galak, begitu dapat tampuk, wis Diem. empuknya lebih empuk daripada jok gitu. Gimana Dalang? Ya itulah kalau kita mementingkan dalam hidup itu adalah kadunyan. Kadunyan itu sebetulnya jadi pemimpin itu kan tidak boleh mementingkan kelompoknya sendiri maupun dirinya sendiri. Babnya nanti kalau sampai dia mementingkan dirinya sendiri maupun kelompoknya sendiri, ini berarti salah satu pemimpin yang tidak amanah. Apalagi lupa sudah ngemut lagi nih gula duduk manis lupa segalanya tadi kan nggak boleh itu. Itu yang diprioritaskan adalah kenikmatan yang dia dapatkan itu. Ya, nah itu nanti yang apa didapat adalah kehinaan di dalam hari akhir. Tanya Mas Ustadz kalau percaya itu. Wes. Mas Ulil, saya kira kekhawatiran Mbak Dani dan juga pandangan kita sih sah-sah saja ya. Jadi Namun gini, Mas sebelumnya Farhan. sebenarnya apa yang terjadi sih? Jadi gini, sebetulnya dalam demokrasi itu mekanisme bagaimana menyalurkan yang saya ingin menyebutnya high call ya. Kalau kita punya suara yang tinggi sekali, yang kritis, dan suara yang agak soft ya, yang agak lembut, itu sebenarnya disediakan. Memang selalu karakter kekuasaan dimanapun adalah kalau Anda di dalam, Anda harus berhadapan dengan banyak konstelasi yang tidak mudah, Ya. sehingga harus kompromi kadang-kadang Ya. kan. Nah, itulah kenapa dibutuhkan suara-suara independen di luar. Ada oposisi, dan itu disediakan di dalam mekanisme politik kita. Jadi kalau Anda misalnya kepingin punya suara yang pitch-nya tinggi kan, tone-nya tinggi gitu, Anda kritis sekali untuk menjaga konsistensi nilai moral tadi itu, Anda berada di sana. Nanti begitu Anda masuk ke dalam kekuasaan, Anda juga harus berhadapan dengan konstelasi serupa. Ya. Nah, nanti Anda akan dikoreksi oleh kekuatan oposisi itu. Nah, jadi gonta-ganti seperti ini dimungkinkan di dalam mekanisme demokrasi dan itu sehatnya. Mas Ono, pertanyaan berikutnya tentu adalah realita menunjukkan adanya kompromi. Mas Ulil juga sudah mengakui. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan kemurnian perjuangan karena untuk kebanyakan di antara kita selalu berharap bahwa para pemimpin adalah orang-orang yang puritan. Ya, kita kan itu ekspresinya. Pemimpin itu mesti puritan, mesti murni, bersih, bes. Tapi di manakah ruang-ruang kemanusiaan kalau begitu? Sebetulnya semua itu bermula dari niat kok Mas Farhan kan. Ya. Niat kita itu mau apa gitu loh. Intention. Jadi kita mau niat berpartai, tujuan berpartai itu apa gitu kan. Niat itu yang harus dipegang teguh. Kalau di jalan ada itu tadi ada benturan ini dan itu akhirnya kompromi. Ya ini yang memang yang terjadi kan. Inilah kualitas kita. Kalau saya bisa mengusulkan, sorry Mas Ulil. Jadi memang ya niat kita itu mau apa sih? Gitu loh. Berpartai itu mau apa gitu loh. Jadi saya mengulang kembali tadi. Jadi niatnya itu apa gitu loh. Kalau memang niat partai untuk berkuasa untuk apa gitu kan? Ya. Nah itu kalau berkuasa ternyata hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi atau sak senenge dhewe gitu ya. Lali Purwodok Sino gitu kan, lupa dari niat awal ya. Akhirnya nggak selesai-selesai, rakyat akhirnya ya sengsara terus. Ya. Jadi malah rakyat itu menonton gitu loh. Loh kayak ngono toh gitu, kayak begitu ya. Jadi harapan-harapan jadi akhirnya pupus. Akhirnya ya Pak Dalang begini ini caranya untuk mengingatkan kepada kita semua dari budaya. Saya kira budaya yang paling baik untuk mengkritisi kondisi ini ya. Kalau perdebatan nggak akan selesai, begitu Mas. Budaya. Bagaimana peran budaya, Mbak Dani? Iya, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Mas Ono. Ulil Mas tentang kompromi tadi. Saya pikir ketika kita bicara kompromi, pertanyaan berikutnya adalah ini kompromi dasar yang kita lakukan untuk melakukan kompromi itu apakah rakyat di sana ataukah
kompromi untuk kepentingan partai politik ataukah apa gitu. Jadi kompromi itu tetap harus diletakkan dalam konteks ini untuk kepentingan siapa gitu. Tapi bisa juga kompromi terjadi karena gini loh, alasan yang sangat personal. Kalau saya sih, saya kebayang nih, saya terus ngomong, partai nggak bener tuh, saya masuk partai, jadi wakil sekjen, terus begitu ngeliat kok, waduh, aku nih sebetulnya nggak setuju sama sekjen, tapi gimana ya, dia kan, waduh, temen deket gitu loh, gimana tuh? Saya pikir itu tadi Mas, ukuran-ukuran atau nilai-nilai yang dianut partai itu sejak awal kan memang kita harus sadar betul bahwa itu tidak bisa ada gap yang terlalu besar dengan realita harapan masyarakat tentang nilai-nilai itu sendiri. Karena saya pikir nilai-nilai yang diusung partai itu juga merefleksikan harapan realita masyarakat di ujung sana gitu. Nah, dan ini Mas, ketika kita bicara soal oposisi dan partai yang berkuasa, saya pikir ini kita juga rakyat juga sebetulnya bingung gitu loh. Kata rakyat ini kan sudah dibajak oleh banyak orang gitu. Kaum oposisi mengatakan bahwa ini mengatasnamakan rakyat, kaum koalisi juga mengatasnamakan rakyat. Dan ini kemudian kan bertukar-tukar ketika kaum oposisi menjadi berkuasa, itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh partai yang berkuasa sekarang. Demikian juga sebaliknya. Kemudian kita tidak melihat satu perbedaan pun selain bahwa kekuasaan itu kemudian memang cenderung seperti itu gitu loh Mas. Jadi kekuasaan itu kemudian bagi rakyat tidak lebih untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sehingga keriuhan ini lama-lama membuat rakyat juga lama-lama ada distrust gitu. Sekarang kalau misalkan ada apa-apa kan selalu pengalihan isu, rakyat tidak percaya dan segala, dan itu kan juga bahkan serangan Tomcat dianggap sebagai pengalihan isu ya. Iya dong, orang bilang, wah Tomcat, wah ini pasti pengalihan isu Hambalang nih gitu. Mas Ulil. Jadi gini, kompromi itu tentu kompromi di dalam dalam satu koridor. Apakah itu koridornya bernama mengelola kekuasaan dalam rangka memenuhi ekspektasi rakyat? Enggak, gini, koridor besarnya adalah konstitusi kan. Anda nggak bisa kompromi kalau misalnya melanggar konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah koridor dalam partai sendiri, yaitu berupa kode etik, platform perjuangan yang dipunyai oleh partai. Gini, sebetulnya kan semua orang bisa mengklaim mereka ini pro rakyat atau membela kepentingan rakyat. Tetapi apa yang disebut dengan membela rakyat itu kan, ini kan ide yang besar. Kalau diterjemahkan di dalam isu-isu yang kecil, itu pendekatannya bisa beda-beda antar partai. Jadi semua partai bisa mengklaim itu, tapi jalan untuk menerjemahkan membela rakyat itu kan bisa beda-beda. Misalnya dalam contoh ini. BBM misalnya kan, itu dua-duanya baik kelompok yang pro maupun kontra kan sama-sama mengatakan pro rakyat. Tapi dengan argumennya masing-masing. Bagi saya perdebatan begini ini bagi saya sehat untuk mendidik masyarakat. Orang yang mengatakan kenaikan BBM pro rakyat punya argumen, yang melawan itu punya argumen. Nah argumennya diadu kan dalam perdebatan publik. Diuji. Nah nanti rakyat akan tahu mana yang benar-benar benar-benar pro rakyat. Bisa jadi kami salah, bisa jadi lawan kami benar. Mas Ono, ini artinya apa ya? Mengataskan rakyat, yang A berargumentasi untuk rakyat begini, yang B begini. Rakyat itu tidak perlu seperti itu. Intinya bagaimana sih itu? Poin yang terpenting di sini kan distrust tadi, seperti Mbak Dani bilang. Yang terjadi sekarang itu masyarakat distrust terhadap pemerintahan atau penguasa lah. Bagaimana seorang mahasiswa kita mengatakan mereka bodoh? Pasti tahu kan? Tapi kenapa mereka tetap menolak itu loh? Poin di sini bahkan bukannya distrust Pak Dalang, di daerah itu ada disobedience kan? Mungkin beberapa bupati dan wakil bupati ikut demo. Nah, jadi ini kan situasi yang menurut saya tidak kondusif dan semua tentunya tidak bisa disalahkan kepada rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan pimpinan tentunya. Kalau gitu, saya sebelum ke Mbak Dani saya pengen ke Kidalang dulu. Kidalang, kalau dalam hal melihat kisah Gojali Suto ini, Kresna akhirnya mau tidak mau membunuh anak sulungnya yang telah membunuh adiknya. Pada dasarnya kan itu
Kresna seakan-akan memutus sebuah lingkaran setan yang berawal sebetulnya dari dia. Bagaimana hal itu bisa diterapkan atau dijadikan sebagai sebuah teladan? Enggak, sebetulnya yang teladan di sini adalah kita kembali ke how to solve the problem di Dwarowati itu ya. Jadi seperti Mas Ulil tadi katakan, compromise. Memang salah satu menyelesaikan konflik itu adalah compromise. Tapi kalau dengan compromise tidak menyelesaikan permasalahan, kita harus membuat keputusan decision yang lebih lebih gradual lagi, yaitu dengan dibunuh atau dipecat kan gitu. Nah, yang kurang bagus kalau di Kresna udah jelas tadi. Jadi sebetulnya dia ada propose compromise. Tapi dengan compromise itu impact yang terjadi dari luar yang free ride tadi itu semakin besar. Karena udah nggak bisa terbendung lagi, ya udah salah satunya adalah Cokro itu adalah pamungkas, dibunuh kan gitu. Jadi sah-sah saja seperti Partai Demokrat menyelesaikan permasalahan dengan kompromis. Karena dalam ilmu Wilson itu ada di how to resolusi konflik, kompromis adalah satu jalan sebelum ngambil tindakan yang lebih tegas lagi. Ya, nah, disinilah Kresna yang bisa diambil kepemimpinannya, dia sudah menimbang secara kompromis, ternyata free ride banyak, melibatkan Harjuno, Pancat Nyono, waduh ramai tadi kan ya. Akhirnya yang solusi yang ditawarkan ternyata tidak barokah. Akhirnya terpaksa ya udah ini udah harus ibarat kata anak tak korbankan kan begitu. Nah inilah yang diambil Pak SBY. Jadi sekarang justru kita Sarwo-Sarwi ini mengharapkan 2014 sudah mendekat ini. Iya. Partai tidak punya bendahara, tidak punya wakil sekjen. Lah, mau kemana kan gitu. Kita mengingatkan di sini, ayo kita berpacu 2014 nanti supaya Demokrat itu jadi bisa memberi harapan rakyat itu melalui berpartai politik tadi kan gitu. Mbak Dhani, bagaimana peluangnya? Bagaimana peluang kita bisa melihat bahwa ini akan menjadi bagian dari solusi untuk bangsa kita, bukan bagian dari carut marut dan juga bagian dari problem? Mungkin salah satunya Mas Farhan, saya pikir ketika kita bicara soal kebijakan, hukum, aturan, etika segala macam itu kan sebetulnya bukan sekedar seperangkat nilai, norma-norma, prinsip-prinsip legalitas semata, tetapi ia sebetulnya harus merefleksikan kondisi sosial, realitas sosial, karena ia adalah bagian dari imajinasi masyarakat tentang sesuatu, tentang nilai-nilai yang ingin digapai, yang digenggam dan sebagainya. Karena nilai dan norma itu imajinatif sekali ya. Iya, jadi tapi kan itu kan ada Tangible, harapan ya? di sana, Iya. ada hal-hal yang menjadi kekuatan untuk melanjutkan hidup dan sebagainya. Nah, ketika ini dilihat dengan terang benderang itu berjarak, ada kesenjangan, lantas kemudian itu akan memudarkan, menipiskan rasa kepercayaan rakyat kepada katakanlah penguasa semacam itu. Jadi saya pikir oke, aturan partai kompromi dan kompromi politik dan sebagainya silahkan saja. Tapi betul bahwa sebetulnya rakyat hanya ingin melihat sebetulnya keinginan kuat dari para elit-elitnya ini, apakah ia memiliki satunya kata dengan perbuatan aja. Satunya kata dengan perbuatan. Itu adalah sebuah bentuk simple atau sebuah bentuk yang paling sederhana dari ekspektasi atau harapan dari rakyat yang tentu saja setiap 5 tahun sekali meluangkan waktu mewujudkan mimpi lewat pilihan-pilihan di surat suara itu. Tentu partai menyadari hal itu, bahwa kekuasaan bukanlah sebuah hadiah tapi amanah. Yang benar. Masih ada celutukannya. Kekuasaanlah sebuah amanah yang benar. Jadi, ya tolong dijaga yang benar gitu loh. Ya. Terima kasih sekali Ki Dalang. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Terima kasih. Baiklah, Mbak Dhani, terima kasih juga ya. Mas Ulil, terima kasih. Terima kasih Mas Farhan. Selamat berjuang. Insya Allah. Mas Ono, kalau saya, Mbak Dhani, Mas Ono itu menjadi orang-orang di luar ring yang akan berteriak dan berjuang di luaran. Harus itu. Anda berjuang di dalam. Harus. Wah, selamat berjuang kalau begitu. 2 kali selamat berjuang ya. Baiklah, Satu terima tadi, kasih. hati ya. Jadi hati, ucapan, tindakan harus satu. Itu dia. Hati, ucapan dan tindakan harus satu.
Kecuali kalau harus kompromi, itu tanda tanya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di Sarwi Pedalangan berikutnya. Salam. Sarwa sarwi, pedalangan.